Hai sahabat gardenku, terima kasih sudah bergabung di Wiwin Garden Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pada videoku kali ini, aku akan berbagi pengalaman dengan kalian bagaimana memanfaatkan pekarangan rumah menjadi lebih bermanfaat, terutama untuk menyediakan sumber nutrisi bagi keluarga kita. Kita bisa memilih beberapa jenis tanaman yang mudah ditanam dan berproduksi tinggi, seperti cabai, tomat, sawi, pare, jagung, dan lain-lain. Semoga tayanganku kali ini menginspirasi kalian dan memberikan manfaat. Makanya kalian tonton terus ya. Sahabat garden, sebaiknya sebelum kita menanam, kita siapkan dulu tempat kita meletakkan tanaman kita. Bisa berupa kotak-kotak tanam atau raised bed. Bisa juga kita menggunakan polybag atau pot-pot tanaman. Menanam di petak-petak tanam banyak manfaatnya karena lebih mudah dalam merawat, menyiram, memberikan pupuk atau pestisida. Selain daripada itu, tanaman akan lebih tersusun rapi dan tidak saling timpang tindih. Beberapa yang harus kita persiapkan dari tempat bertanam, media tanam, bibit atau jenis tanam yang akan kita pilih. Harus kita sesuaikan dengan kondisi. Pilih jenis tanaman yang cocok ditanam di daerahmu. Apakah daerahmu itu beriklim dingin atau beriklim panas? Kalian juga harus menyiapkan tempat untuk persemaian. Dapat berupa polybag, pot kecil, atau tempat persemaian yang kalian punya. Bila benih yang kalian semai telah tumbuh menjadi bibit tanaman, kalian dapat memindahnya langsung ke kebun atau ke kotak tanaman, atau kalian pindahkan ke polybag yang berukuran lebih besar. Dalam pemeliharaan tanaman, kalian akan melakukan pemupukan karena pemupukan akan menambahkan bahan nutrisi dan kalian harus memilih pemupukannya dari bahan-bahan yang organik ya, karena selain ramah lingkungan juga lebih sehat. Dalam pengendalian hama dan penyakit, kalian juga harus menggunakan pestisida yang botani yang berasal dari bahan-bahan yang organik sehingga lebih aman baik terhadap manusia, hewan maupun lingkungan. Penyiraman juga harus diperhatikan karena penyiraman yang kurang akan menghambat pertumbuhan tanaman. Penyiraman disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Bila musim hujan, kita akan mengurangi penyiraman karena air yang berlebihan akan menyebabkan perakaran menjadi busuk. Tapi bila musim panas, maka penyiraman akan dilakukan lebih banyak. Bisa sehari 2 kali atau sehari 1 kali, tetapi dengan intensitas yang lebih besar. Pembersihan areal pertanaman dari tanaman-tanaman liar itu juga harus diperhatikan karena tanaman-tanaman yang tumbuh liar itu akan menjadi saingan bagi tanaman kita. Tanaman kita akan terhambat pertumbuhannya. Bagian-bagian tanaman yang sudah tidak bermanfaat atau yang sudah tua, baiknya kita buang saja. Penggemburan tanah dan penambahan media tanah juga sangat dibutuhkan agar nutrisi di dalam tanah akan terus bertambah. Bila tanaman kita sudah berproduksi, maka kita akan melakukan panen dengan tepat. Pemilihan waktu panen juga akan menentukan
Baiknya kita memanen itu pagi atau di sore hari. Kita sisakan hasil atau panen kita untuk pembibitan selanjutnya. Jadi kita tidak perlu lagi membeli bibit karena kita sudah membuat sendiri bibitnya dari hasil panen. Ada beberapa tips yang bisa aku berikan agar tanaman tumbuh dengan sehat. Yang pertama, dalam bertanam kita harus tekun, sabar, dan konsisten. Yang kedua, pemindahan bibit ke kebun sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau pada sore hari, di saat matahari tidak sedang terik. Tips yang ketiga, menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan sehingga tidak membahayakan bagi kesehatan kita maupun lingkungan. Kita juga harus menggunakan pestisida yang aman baik bagi manusia, hewan maupun lingkungan. Untuk itu pestisida yang kita gunakan adalah pestisida yang berbahan organik. Untuk tips kelima, ketika kita melakukan pemangkasan bagian-bagian tanaman yang tidak penting atau tidak berguna, baiknya kita lakukan pada pagi hari supaya bagian yang terpotong dan mengalami pelukaan akan segera mengering karena cahaya matahari, sehingga tidak sempat membusuk karena bagian tersebut mengalami pelukaan dan ditempeli oleh penyakit seperti jamur, bakteri, atau virus. Tips selanjutnya adalah pemilihan media tanah harus yang subur sehingga membuat perakaran dan pertumbuhan tanaman menjadi kuat dan sehat. Tanaman yang tumbuh optimal akan lebih tahan terhadap serangan penyakit dan tentunya produksi hasilnya lebih maksimal. Dan tips yang terakhir, pilihlah jenis tanaman yang mudah ditanam tetapi memiliki produksi yang tinggi. Sahabat garden, demikian ulasan dariku. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video Wiwin Garden selanjutnya. Jika kalian suka dengan videoku ini, tolong tekan tombol lonceng, like, subscribe, dan komen ya. Demikian dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.